balik lagi di channel saya. Kali ini kita nggak akan bahas jam tangan, tapi kita akan sedikit review barang-barang yang saya punya yang di channel saya justru menjadi pertanyaan. Jadi langsung aja kita akan review sebuah alat yang juga menjadi hobi saya. Ini adalah sebuah gitar ya, dan kita akan review gitar ini. Oke, kalau kalian sering ikutin video saya sering banget pakai gitar ini ya. Ini adalah gitar dari PRS SI. Ini adalah PRS SI Silver Sky. Seperti ini dengan kickback. Kita harus cek dulu ya. Jadi sebelum kita bahas gitar yang ada di depan saya, kita harus cek dulu. Jadi saat ini saya menggunakan jam tangan dari Hamilton. Ini adalah Hamilton Keki 38 mm dan full manual winding. Oke, seperti ini penampakannya dan apa aja yang kita dapat. Langsung aja kita buka persatu. Jadi di partisi sini tentu saja, dan ini bukan gitar yang baru karena sudah saya unboxing sebelumnya juga ya. Jadi pastinya kita dapat kunci L mini seperti ini, kunci L dan juga kunci transfer ya seperti ini. Terus kita juga dapat hang tag-nya seperti ini, hang tag dari PRS. Oke, seperti ini. Terus ada juga ini adalah silika gel. Oke, dan ada handlebarnya seperti ini penampakannya. Oke, dan langsung saja kita ke main course kita. Ini adalah gitar PRS SI Silver Sky. Dan inilah gitarnya. Ini adalah gitar PRS SI Silver Sky. Kalau dari sejarahnya, Silver Sky sendiri merupakan gitar yang diproduksi oleh PRS yang dikhususkan untuk John Mayer ya. Jadi ini merupakan seri signature dari John Mayer. Cuman untuk yang Silver Sky yang pertama kali dirilis di US dan harganya $2.500. Kalau ini adalah versi murahnya yang baru saja dirilis di tahun 2022. Ini adalah gitar made in Indonesia tentunya, dan harganya mungkin nggak sampai setengahnya ya. Seperti ini penampakannya. Dan kalau untuk bedanya dengan Silver Sky yang US, kalau Silver Sky SE ini atau Student Edition, materialnya beda ya. Kalau ini materialnya menggunakan poplar. Untuk finishingnya dia polyuretan, dimana itu adalah finishing yang cukup murah untuk sebuah gitar. Kalau gitar mahal biasanya menggunakan nitrocellulose ya. Seperti ini. Untuk necknya sudah satin, jadi cukup enak necknya. Seperti ini penampakannya. Kemudian dia menggunakan spek atau body strut ya, seperti ini ya. Untuk bridge dan tremolonya di sini menggunakan vintage 2 point, bisa kalian lihat di sini. Dan ini enak banget kalau buat main tremolo ya. Dia cukup stabil. Dia juga menggunakan big block ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan yang membuat gitar ini cukup spesial dan banyak orang mencarinya adalah di sini ya. Di sini ada signature dari John Mayer. Kemudian ada juga tanda tangannya di sini ya. Oke, seperti ini penampakannya. Untuk spesifikasinya, bodinya ini adalah body strut. Bisa kalian lihat sendiri. Ada 3 buah pickup single di sini. Oke, dan ada fakta unik dari gitar ini. Jadi untuk gitar ini, pickup di bridge dengan di middle-nya itu adalah pickup yang sama ya. Jadi kalian bisa tukar-tukar pickup yang ada di sini. Kemudian untuk switch-nya juga cukup enak menurut saya. Bukan switch yang murahan ya. Bisa kalian rasakan kalau kita main di gitar yang 3 jutaan ke bawah, seperti Squire Bullet contohnya. Ini terasa banget ringkih ya. Kalau di sini enak banget nih, bisa kalian lihat sendiri di sini. Kemudian knob volumenya juga smooth di sini. Oke, seperti ini. Fretboardnya di sini menggunakan fretboard dari Rosewood. Kalau di Fender kalian akan jarang sekali mendapatkan material ini ya. Bahkan untuk seri yang Player Plus yang harganya udah hampir mendekati 20 juta pun kalian masih mendapatkan Pau Ferro ya. Kalau di sini masih mendapatkan fingerboard dari Rosewood. Kemudian inlay-nya juga unik di sini karena ini PRS tentunya. Jadi inlay-nya
ada gambar burungnya ya di sini ya. Dan untuk radiusnya juga cukup unik. Jadi radius dari gitar ini menggunakan radius 8,5. Yang mana kalau ukuran gitar Strat biasanya untuk Fender kan di 9,5 ya. Kalau ini 8,5 ataupun 725 kalau Fender ya. Kalau ini 8,5. Jadi mungkin untuk alat kalau kita ingin reverb kemudian leveling gitar mungkin agak susah juga ya cari ukuran yang 8,5. Fretnya di sini menggunakan fret jumbo ya. Oke, dan ini cukup enak. Seperti ini penampakannya. Kemudian ke atas lagi, nutnya di sini menggunakan kayaknya nut sintetik di sini menurut saya, karena kelihatan banget di sini bukan bone. Kemudian dia juga ada cover truss rodnya di sini. Oke. Terus untuk dryernya atau tuning mesinnya juga menggunakan PRS ya. Terus ada yang menarik, kalau untuk PRS Silver Sky yang US, perbedaannya dengan Silver Sky PRS SE ini, diantaranya bodinya. Jadi body Silver Sky yang US dia menggunakan body alder, kalau ini poplar ya. Which is poplar bukan material yang buruk karena banyak gitar menggunakan material ini juga ya. Oke. Kemudian untuk di sini untuk tremolonya, kalau untuk yang versi US dia ada 6 point ya, dimana itu vintage banget ya. Kalau ini udah 2 point. Kalau menurut saya justru malah lebih enak yang 2 point ya, karena lebih modern dan lebih stabil. Kemudian juga kalau untuk pick up, ini yang unik. Untuk pick up-nya dia sama persis sama yang dipakai PRS yang versi US-nya ya. Ini adalah pickup 635 GM ya. Bagian belakangnya, kalau untuk yang Silver Sky US, dia nggak ada covernya, tapi finishnya cukup baik. Kalau ini masih ada covernya ya. Oke. Dan yang unik malah justru di cavity-nya ya. Kalau yang US nggak ada shielding-nya. Kalau gitar ini, ketika kalian buka ini, dia shieldingnya cukup rapi ya, menggunakan material karbon, oke? Dan kalau yang di PRS US, untuk nutnya menggunakan bone, kemudian tuning mesh-nya juga sudah menggunakan locking tuner ya. Kalau ini kan masih masih tuner biasa ya. Jadi seperti ini penampakannya. Untuk modelnya sama, dia juga model vintage. Dan yang membedakan dengan PRS yang lain, kalau PRS yang lain bisa kalian lihat di headstocknya di sini, bisa lihat di headstocknya. Kalau PRS pada umumnya kan bagian yang panjang ada di atas ya, kalau ini ada di bawah seperti ini. Dan menurut saya ini merupakan gitar Strat yang paling nyaman ya, yang pernah saya pegang ya. Oke, dia radiusnya nggak terlalu datar dan juga nggak terlalu round. Dia di 8,5, which is menurut saya di tangan saya enak banget. Kita buat bending masih enak ya. Ini. Kalau untuk kelemahannya, ketika kalian beli di batch pertama pada waktu itu, biasanya untuk ini ya, untuk knob volume dan juga tone-nya itu banyak yang pecah ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena PRS akan menggantinya dengan yang baru dan itu free ya. Oke, kemudian juga selain itu juga ada gap di sini, bisa kalian lihat di sini. Di bagian neck joint-nya, di sini ada gap yang itu menurut saya nggak terlalu berpengaruh, tapi ketika kita melihat rasanya ada gap juga cukup aneh ya. Oke, dan yang paling saya suka dari gitar ini adalah bentuk dari colokan jacknya ya. Jadi dia seperti cembung seperti ini, seperti sendok yang ditempel di sini, terus kemudian ada bolongannya di sini ya. Menurut saya ini cukup keren. Dan yang paling unik dari gitar ini menurut saya untuk pick guard-nya dia menempel dengan sempurna ya. Kalau saya pernah main Squier atau Fender, dia masih ada gap di sini. Tapi kalau ini bener-bener nggak ada gap. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau dia hampir nggak ada gap semuanya ya di semua titiknya. Kemudian untuk bautnya dia cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang ditunggu-tunggu, kita langsung aja coba soundnya gimana. Dan untuk kali ini saya menggunakan ampli. Jadi saya nggak colok sound card atau direct ya. Jadi saya langsung dari ampli ke mic-nya kamera.
Ampli saya adalah Vox Pathfinder 10. Kita mulai dari neck. Untuk necknya suaranya seperti apa? Jadi saya tidak menggunakan pick mungkin di sini. Saya nyalakan. Oke. Kemudian untuk posisi neck dan middle, suaranya cukup berkarakter ya, dan ini suaranya karakternya strat banget ya. Tapi feel-nya di tangan cukup enak. Dan kalau dimainkan dia nggak terlalu naik ke atas ya. Kalau kita main gitar strat biasanya beratnya di sini ya, jadi agak jatuh ke bawah. Tapi kalau ini bisa sejajar dengan tubuh kita, jadi lebih ergonomis ya. Oke. Lanjut kita ke pickup middle-nya. Kemudian untuk pick up middle dan bridge, dan pick up bridge-nya. Kita coba kasih overdrive ya. Oke, dan seperti itu review singkat dari gitar saya yang sering kalian lihat di video-video saya ya, video-video intermezzo saya. Oke, seperti ini penampakannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.